Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel gabungan, yaitu linear kuadrat. Oke, di sini ada contoh soal, satu contoh soal. Ini contoh soalnya sudah saya jelaskan juga di file kemarin ya, dan ini saya akan jelaskan lewat video. Di sini ada gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dalam tata koordinat kartesius, di mana ada dua pertidaksamaan yang berbeda. Yang satu, yang di atas ini adalah pertidaksamaan linear, sedangkan yang di bawah ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Oke, bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan ini, untuk kita mengetahui daerah penyelesaiannya? Oke. Untuk langkah yang pertama, kita harus selesaikan dulu pertidaksamaan linear. Ya, langkah yang pertama, gambarkan DP, yaitu daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Caranya sama seperti yang pertama ya. Untuk pertidaksamaan ini kita rubah dulu menjadi bentuk persamaan. Jadinya adalah 2x plus 3y sama dengan 12. Kalau sudah, maka dibuat kotak gambar untuk menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. X, Y, lalu di sini ada X, Y. Oke. Untuk menentukan titik potong di sumbu X, maka kita harus memisahkan di sini Y-nya, itu adalah sama dengan 0. Y sama dengan 0, masukkan ke sini. Ya. Ketika Y sama dengan 0, maka 2X plus 3 kali 0 sama dengan 12. Ya. Maka 2X sama dengan 3 kali 0 kan 0, maka 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2. X sama dengan 6. Maka di sini X-nya dia adalah 6. Sekarang untuk menentukan nilai Y di sini, berarti menentukannya dengan cara memisahkan X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? Y sama dengan 4. Maka ketika X-nya di sini 0, maka Y-nya dia adalah 4. Maka ada dua titik potong ya, yaitu 6,0 serta 0,4. Ingat, X itu selalu berada di depan. Setelah kita mengetahui titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita masukkan ke dalam tata koordinat kartesiusnya. Kita gambarkan untuk pertidaksamaan linear. Oke, bisa dilihat untuk grafik pertidaksamaan 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Ini ada dua titik, yaitu titik 0,4 dan titik 6,0. Di sini 0,4, 4-nya di sini adalah sumbu Y, sedangkan X-nya di sini adalah nilainya adalah 6. Ini sumbu X. Ini sumbu X ya, lalu di sini sumbu Y. Oke, setelah itu kita tentukan titik ujinya untuk mengetahui daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini.
Untuk titik ujinya seperti biasa kita gunakan angka yang paling mudah, yaitu angka 0,0. 0,0 ini X, 0 di belakangnya adalah Y. Kalau sudah, masukkan ke dalam 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 12. Masukkan ke sini. Berarti 2 kali 0 plus 3 kali 0 lebih besar sama dengan 12. 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Ini 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 12. 0 lebih besar sama dengan 12. Nah, pernyataan dari 0 lebih besar sama dengan 12. Ini pernyataan benar atau salah? Oke. Ini adalah pernyataan salah. Karena ini adalah pernyataan salah, maka daerah penyelesaian ini tidak memuat 0,0. Karena tidak memuat 0,0, di sini kan 0,0 di sini. Maka daerah penyelesaian bukan di daerah sini, tapi di daerah sini. Di daerah sebaliknya atau yang tidak memuat 0,0. Nah, seperti ini. Oke, untuk langkah yang kedua, kita akan menggambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Samaan kuadrat Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Seperti biasa, untuk pertidaksamaan ini kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Oke, setelah itu, untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat, seperti kemarin kita harus menentukan dulu titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, titik puncak, dan titik ujinya. Oke, langkah yang pertama berarti kita harus menentukan titik potong pada sumbu X. Ya, untuk titik potong pada sumbu X, syaratnya itu Y sama dengan 0. Ya, kalau sudah, masukkan ke persamaan ini. Y itu sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Y-nya sama dengan 0, maka di sini 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Kalau sudah, sekarang kita faktorkan min X kuadrat plus 2X plus 8. Untuk memudahkan dalam memfaktorkan, maka persamaan ini dikalikan dengan min terlebih dahulu. 0 dikalikan min tetap 0 ya. Ini dikali. Lalu min X kuadrat dikali min dia jadi plus X kuadrat. Plus dikali min jadi min 2X plus 8 dikalikan min jadi min 8. Kalau sudah, kita faktorkan. X. Oke, sekarang karena di sini tandanya dia adalah minus, maka otomatis tanda yang ada di sini, ini satunya adalah minus, satunya adalah plus. Oke, sekarang berapa kali berapa biar hasilnya 8. Lalu di sini dia ada angka minus 2. Maka yang paling gampang ini berarti 8. 8 berarti 4 dikali 2. Ya, 4 dikali 2. Karena di sini dia minus, maka minus angka yang ada di sini ini berarti lebih besar dibandingkan yang di sini. Ini adalah angka 4, lalu di sini adalah angka 2.
Kalau seperti itu maka kita ketahui nilainya di sini adalah X sama dengan 4 dan di sini adalah X sama dengan min 2. Maka titik potongnya itu adalah 4,0 dan min 2,0. Ya, untuk langkah selanjutnya, kita tentukan titik potong pada sumbu Y. Ya, untuk titik potong pada sumbu Y, syaratnya itu adalah X sama dengan 0. Masukkan persamaannya, Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Y sama dengan, substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaannya. Berarti min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 plus 8. Y sama dengan 0 kuadrat tetap 0 ya. 2 kali 0 tetap 0 plus 8. Maka di sini ketemu nilai Y-nya itu adalah 8. Maka titik potongnya itu adalah karena Y itu ada di belakang, X-nya ada di depan sama dengan 0, maka di sini 0,8. Ya, selanjutnya kita bisa menentukan titik puncak. Ya, kita bisa menentukan titik puncak pada pertidaksamaan kuadrat di samping, yaitu titik puncak XP dan YP. Di mana untuk XP dan YP kita gunakan pertidaksamaan yang tadi, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Dari sini kita sudah bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Di sini A-nya itu adalah min 1, lalu B-nya itu adalah 2, dan C-nya itu adalah 8. Kalau sudah, masukkan ke sini. Min B berarti min 2 per 2 dikali min 1. Sama dengan min 2 per min 2 ya, sama dengan 1. YP-nya B kuadrat berarti 2 kuadrat min 4 kali min 1 kali 8 per 4 dikali min 1. Oke, kita hitung 4 dikurangi min 4 min 1 kali 8 min 8, min 4 kali min 8. Oke, berarti di sini 2 pangkat 2 adalah 4, min 4 dikali min 1 kali 8 min 8. Berarti min 4 kali min 8 ini adalah plus 32 per min 4 kali min 1. Jawabannya adalah 4. 4 tambah 32 ini adalah 36. 36 bagi 4 jawabannya adalah 9. Maka titik puncak XP, YP itu adalah 1,9. Oke, setelah titik puncaknya kita ketahui, maka kita gambarkan grafiknya, grafik pertidaksamaan kuadrat. Oke, setelah kita sudah menentukan titik puncak XP dan YP, maka kita bisa memasukkan nilai-nilai dari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak pada koordinat kartesius sehingga dihasilkan grafik seperti ini. Oke, setelah kita sudah bisa menggambarkan grafiknya, maka kita harus menentukan titik ujinya atau daerah penyelesaiannya dengan cara memasukkan titik uji yang paling gampang itu adalah 0,0 ke dalam pertidaksamaan dari Y itu lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8.
masukkan. Di sini 0,0 ini adalah X, Y. Y-nya di sini berarti 0. 0 lebih kecil sama dengan min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 8. Oke, berarti 0 lebih kecil dari min 0 kuadrat, tetap 0 ditambah 0 plus 8. 0 lebih kecil sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 8. Oke, dari pernyataan ini benar atau salah? Oke, benar ya. Pernyataannya ini adalah benar. Maka karena pernyataannya benar, daerah penyelesaian itu berada pada titik 0,0 atau 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian. 0,0 di sini, maka daerah penyelesaian itu berada pada dalam grafik seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kalau kita sudah bisa menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan linear. Maka, untuk menentukan daerah penyelesaian antara keduanya, kita himpun dari pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan linear ini. Caranya, ini adalah kita gambarkan terlebih dahulu koordinat kartesius, lalu masukkan daerah penyelesaian dari masing-masing kedua pertidaksamaan tersebut. Kita menggabung grafik dari pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan kuadrat, maka kita bisa menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaian, kita lihat untuk pertidaksamaan linear. Oke, untuk pertidaksamaan linear di sini, ini daerah penyelesaian berada di atas garis. Seperti ini, di atas garis ya. Sedangkan untuk pertidaksamaan kuadrat, dia berada di dalam grafik. Oke, sehingga untuk irisannya atau untuk gabungan keduanya, daerah penyelesaian itu berada di sini. Nah, berada di sini. Kenapa berada di sini? Karena menurut ini daerah penyelesaian ada di atas garis, ini di atas garis. Lalu untuk pertidaksamaan kuadrat harus berada di dalam grafik, sedangkan ini berada di dalam grafik. Oke. Bisa dipahami? Oke, kalau misalkan kalian belum bisa memahami berkaitan dengan sistem pertidaksamaan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat, silakan menghubungi saya, bisa lewat Japri, pribadi lewat WhatsApp, atau bisa melalui Google Classroom. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun salah ucap ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.